Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Rahmada, Repka Puspita, kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan materi genetik. Dan berikut ini adalah videonya. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik. Gen merupakan bagian dari sepenggal DNA yang dibungkus protein histon. Nah, gen terletak di dalam lokus pada kromonema, pada bagian dalam kromosom. Fungsi dari gen sendiri, 1. Membawa informasi genetik individu ke keturunannya. Kedua, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. DNA merupakan polinukleotida. Satu nukleotida DNA sama dengan satu fosfat ditambah satu gula ditambah satu basa nitrogen. Basa nitrogen DNA terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Basa nitrogen ini mempunyai pasangan tetap, adenin dengan tinin, guanin dengan sitosin. DNA memiliki sifat heterokatalitik, yaitu membentuk RNA melalui sintesis protein, dan autokatalitik, yaitu kemampuan DNA untuk melakukan replikasi. RNA atau ribonukleik asid merupakan makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. RNA dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu 1. RNA genetik dan RNA non-genetik. Apa itu kromosom? Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin yang terdapat dalam nukleus dan tersusun atas DNA atau protein. Teman-teman, kromosom memiliki peranan dalam pengendalian sel tubuh atau autosom, serta sel kelamin atau gonosom. Selain itu, kromosom juga berperan penting dalam pewarisan sifat karena mengandung DNA. Apakah kamu tahu hubungan antara gen, DNA, dan RNA dalam sintesis protein? Pernahkah mendengar teori dogma sentral? Ada yang bisa jawab nggak ya kira-kira? Dogma sentral berisi penjelasan mengenai hubungan ketiga hal tersebut, meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi. Baiklah, kita akan membahas mengenai apa itu sintesis protein dan bagaimana prosesnya. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada eukariotik terjadi di nukleus, sedangkan prokariotik terjadi di sitosol. Pada proses ini akan terbentuk 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan RNA. Inisiasi pada transkripsi ditandai RNA polimilase melekat pada promotor DNA sehingga membuka rantai ganda DNA. Transkripsi mRNA hanya dapat terjadi pada rantai DNA antisense. Fase pemanjangan ini disebut elongasi. Dengan penyesuaian pasangan basa nitrogen yang telah ada. Pembentukan mRNA akan berhenti ketika RNA polimerase bertemu terminator, sehingga RNA polimerase dan mRNA akan terlepas dari DNA.
Translasi terjadi di ribosom sitosol baik pada eukariotik maupun prokariotik. Namun, translasi pada prokariotik akan berlangsung tanpa harus menunggu terminasi transkripsi selesai. Hal ini disebabkan tidak adanya lapisan pemisah materi genetik dengan sitosol pada prokariot. Kita dapat simpulkan bahwa gen merupakan unit terkecil materi genetik. DNA sebagai asam nukleat tersusun atas komponen fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Kromosom memiliki peranan penting dalam pewarisan sifat karena memiliki DNA. Dogma sentral adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan DNA, RNA, dan protein. Sintesis protein terdiri dari dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan dari materi genetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.